Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel kami Ayub Official. Hari ini kita akan belajar ataupun tutorial cara mengetik sebuah karya ilmiah yang rapi. Jadi untuk mengetahui informasinya terus tonton hingga habis. Oke, di sini saya sudah ada contoh sistematika karya ilmiah pada bab 1. Ini ada beberapa bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 perumusan masalah, 1.3 ruang lingkup, 1.4 tujuan dan manfaat penelitian, 1.5 metodologi penelitian, 1.6 teknik pengolahan data dan teknik analisa data, dan 1.7 sistematika pembahasan. Jadi yang perlu kita lakukan dalam memulai pengetikan yaitu pengaturan kertas. Di sini kita akan pengaturan kertas biasa, klik pick layout, pilih margin, custom margin. Ukuran kertas yang kita pakai hari ini yaitu A4 dengan ukuran untuk top 3, bottom 3, left 4, right 3. Sedangkan paper yang kita gunakan yaitu A4. Oke, pengaturan kertas sudah. Yang perlu diperhatikan teman-teman untuk memulai pengetikan, kita cek dulu spasi di atas ini. Spasi ini sering aktif, before 0, after 10 ini sering aktif. Jadi sebelum memulai kita blok dulu, kita buat 0 ini untuk spasinya. Bab 1, enter, pendahuluan. Ukuran huruf untuk bab ini biasanya lebih besar yaitu 14 di bold ini. Oke, pengaturan bab sudah. Sekarang kita pengaturan subbabnya. Kita kembalikan ukuran hurufnya yaitu 1.1, 1 latar belakang. Latar belakang ini apabila kita mengetik 1.1 titik latar belakang terus enter, maka yang muncul 1.2 ini 1.2 muncul. Teman-teman nggak usah hapus ini 1.2-nya, nggak usah dihapus ini nggak usah dihapus, kita boldkan. Ini kita boldkan semua. Kemudian atur spasi, kita atur spasinya 2. Secara otomatis teman-teman bisa atur spasi untuk ukuran 2, tekan kontrol berbarengan dengan angka 2. Ini. Kalau satu spasi kontrol 1. Kalau 2, untuk 1,5 3. Ini. Dikarenakan pengetikan kita ini menggunakan 2 spasi, jadi kita kontrol 2, ini sudah 2 spasi. Kemudian enter kembali, baru kemudian hapus. Kegunaan yang ini, angka 1.2 ini, apabila kita sudah masuk ke poin 1.2, maka pengaturannya akan lebih rapi. Nanti kita lihat tekniknya ya. Oke, kita ulang kembali. Ini, enter, hapus. Oke, boldnya tidak diaktifkan untuk huruf tebalnya. Kemudian spasi. Spasi kita bisa melakukan ini secara otomatis. Kita klik atas, pilih first line dengan ukuran 1,27 maksudnya.
Ini. First line 1,27, klik OK. Apa saja yang ada di latar belakang? Latar belakang menjelaskan apa saja yang menimbulkan ataupun yang mempengaruhi saudara untuk mengambil judul karya ilmiah. Nah, apa saja fenomena yang melatar belakanginya? Ini anggap saja pengetikan kita untuk latar belakang ini sudah selesai. Ini untuk latar belakang. Terus kita pengetikan untuk 1.2. 1.2 ini berisikan perumusan masalah. Ini kita ketik perumusan masalah. Ini enter kembali. Sama seperti tadi, kita kembali ke atas, enter, terus hapus. Ini. Karena ini belum di bold, kita aktifin boldnya dulu untuk ditebalkan. Kemudian kita kembali sama seperti tadi. Kita tinggal mengklik double klik ini, maka akan muncul menu indent dan spasi. Pilih first line. Oke, first line ini. Jadi apa sih yang masuk dalam perumusan masalah? Biasanya dari latar belakang saudara jabarkan, dari latar belakang yang saudara jabarkan akan mendapatkan rumusan masalah ataupun apa saja yang menjadi pertanyaan yang muncul. Oke, perumusan masalah. Ini sudah perumusan masalah. Kemudian selanjutnya 1.3 yaitu ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan. Ini ruang lingkup pembahasan yaitu ini sama seperti tadi, ruang lingkup, kemudian enter, kemudian hapus, boldnya tidak diaktifkan, kemudian sama seperti tadi, double klik pada tombol ini, kemudian pilih first line ini, kemudian ketik lagi. Ruang lingkup pembahasan biasanya apa saja variabel-variabel apa yang mempengaruhi dalam penelitian saudara ataupun karya ilmiah saudara. Dari pokok tujuan penelitian. Biasanya ada 2 ruang lingkup pembahasan. Teknik saudara, cara pengetikannya, kemudian enter, klik 1, kemudian ini variabel 1, ini tidak aktif, variabel 2.
masih ada lagi sistematika kita, yaitu 1.4 tujuan. Sama seperti tadi, kita ketik tujuan. Kemudian enter. Kembali ke atas lagi. Hapus. Hapus. Kita ketik. Kita kembalikan ke arah depan pinggir garis. Kemudian pilih ini. Menu ini. Double klik. Kemudian pilih lagi first line. Ini. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini bisa kita menggunakan narasi dulu. Manfaat dari penelitian ini, poin untuk tujuan, angka yang digunakan yaitu 1.4. 1.4 ini 1.4.1, enter. Tujuan penelitian. Oke, saudara enter kembali 1.4.2 ini. Saudara tidak harus menghapus ini. Saudara selesaikan dulu tujuan penelitian, kemudian enter, hapus lagi. Ini sudah. Kemudian kita klik atas, sama seperti tadi, first line. Ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah apa yang menjadi tujuan saudara untuk mengambil penelitian. Ini kita bolkan. Terus 1.2 yaitu manfaat. Ini manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini kita bolkan. Kemudian kita dulu, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ini. Biasanya ada manfaat itu bagi penulis, kemudian ada bagi perusahaan. Jadi ada 3 manfaat: bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi lembaga. Jadi yang pertama itu untuk penulisan 1, untuk penulisan bagi penulis 1 titik, kemudian saudara ketik ini 1 titik bagi penulis, enter. Ini nggak aktif. Kalau nggak aktif, saudara tab dulu, pinggir, baru nggak aktif. Nah, tipsnya begini. Ini, kalau saudara nggak aktif, tekan tab, tekan di bagian tengah, kemudian baru ketik 1 titik, enter. Ini 1 titik, masih belum aktif, hasil kembali. Ini sudah aktif ini numberingnya. Kemudian kita geserkan menggunakan mistar, ini bagian tepi. Kemudian yang di bawahnya, paragrafnya. Oke. Ini sudah. Kemudian saudara enter kembali. Tik. Baru apa sih manfaat bagi penulis? Dengan dilakukan penelitian ini, penulis dapat seterusnya. Ini sudah untuk bagi penulis. Kemudian bagi lembaga tempat penelitian,
bagi lembaga tempat penelitian, ini apa sih yang manfaat menjadi manfaat bagi lembaga penelitian dari hasil penelitian yang kita lakukan. Ini karena ada tiga manfaat bagi penulis, bagi lembaga tempat penelitian, dan bagi lembaga sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian. Jadi kita bagi lembaga ataupun sekolah atau instansi ini, karena ini ada tiga, memang katanya ada tiga manfaat. Jadi kita enter ini nomor 4 nggak ada lagi, jadi kita hapus langsung, kita ketik saja bisa. Bagi lembaga, manfaatnya adalah titik. Oke, sudah. Ini sudah untuk manfaat. Kemudian 1.43, karena di sini ada 7 manfaat penelitian, cuman ada dua, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Ini ada tujuan dan manfaat penelitian, jadi menguraikan hanya dua uraian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi ada dua poin yang di sini. Jadi kita untuk 1.4.3 kita hapus ini. Berarti kita tidak memerlukan 1.4, 1.4.3. Titik 7, sistematika pembahasan. Biasanya menjelaskan bab-bab dari karya ilmiah saudara. Misal, ini teknik pengetikannya bab 1. Pendahuluan. Ini bab 1 pendahuluan. Untuk pengetikannya kita geser bagian bawahnya, geser mister bagian bawahnya. Kemudian kita bisa menjelaskan apa saja yang masuk dalam bab 1 ini. Terus bab 2, agar saudara tidak repot, kita copy saja ini, memudahkan saudara mengetikkan. Tinggal kita tambah bab 2 landasan teori. Menjelaskan landasan teori saudara. Selesai. Ini teknik pengetikannya kita sudah menjelaskan, kita sudah menyelesaikan satu bab. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah singgah ke channel kami. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi menyusun karya ilmiah. Dan kalau ada yang perlu kita tutorialkan atau belajarkan bersama, silakan teman-teman
ketik di komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.